Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul aksesoris anting kalung dari iDry Clay yang beranggotakan 1. Puspasari Soeharto NIM 2019-11045, yang kedua Asrul Ma'arif NIM 2019-11238, yang ketiga Sumakar Prakosa NIM 2019-11538, yang terakhir Ahmad Alvin NIM 2019-11610. Untuk pemaparan yang pertama oleh Puspasari Soeharto, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian aksesoris dan air dry clay. Aksesoris merupakan benda-benda yang dikenakan oleh seseorang untuk menambah keindahan bagi pemakainya. Anting-anting dan kalung yang umumnya dipakai oleh masyarakat memiliki bahan dasar dari logam seperti perak, emas, tembaga, platina, stainless steel, kuningan, dan masih banyak lagi. Aksesoris anting dan kalung yang terbuat dari air dry clay ini bisa menjadi inovasi baru bagi pembuat aksesoris agar tidak melulu menggunakan bahan yang monoton atau itu-itu saja. Air dry clay merupakan clay yang memiliki sifat hampir sama dengan jumping clay, hanya saja bentuk akhirnya lebih padat. Vaido Winter pada tahun 2017 menuliskan bahwa clay adalah salah satu bahan paling serbaguna yang dapat digunakan dalam seni dan desain. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Untuk memasarkan produk aksesoris anting kalung dari air dry clay, kami telah menentukan tujuan pasar yang akan dimasuki, yaitu terdapat dua bentuk pasar, yaitu yang pertama, pasar dari sisi produsen. Kami memilih untuk masuk ke pasar persaingan sempurna karena pasar ini paling sesuai untuk bisnis yang akan dijalankan, dan pada pasar persaingan sempurna, konsumen dapat memilih produk berapapun tanpa ada batasnya. Yang kedua adalah pasar dari sisi konsumen, yaitu memilih pasar konsumen dan pasar penjual kembali atau reseller. Karena bisnis ini menjual produk berupa aksesoris, maka pembeli dapat berupa individu, keluarga maupun kelompok. Maka untuk menunjang agar nilai penjualan tetap stabil dan mencapai target, maka kita akan bekerja sama dengan para distributor dan reseller. Meramalkan permintaan, diasumsikan jumlah toko menjual aksesoris di Kudus adalah 20 toko, jumlah pembeli tiap-tiap toko per hari adalah 6 orang, jumlah pembeli di pasar adalah 120 orang dikali 30 hari dikali 12 bulan, yaitu 43.200 pelanggan. Harga rata-rata Rp35.000, jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun adalah 360 pieces. Berdasarkan rata-rata kunjungan pelanggan per hari, penjualan rata-rata dan adanya pelanggan baru, maka dapat diprediksi bahwa bisnis dapat mengalami kemajuan dalam setiap waktu. Hasil studi mengatakan bahwa industri perhiasan ataupun aksesoris dalam negeri diprediksi tumbuh 7,8% pada tahun 2016 sampai 2021. Studi Euromonitor Internasional mengungkapkan industri perhiasan maupun aksesoris dari 2015 menuju 2016 tumbuh 13% atau senilai dengan 21 triliun rupiah. Tahun ini pertumbuhan industri tersebut diyakini kian meningkat, ditopang permintaan pasar yang menunjukkan tren kenaikan. Perwakilan Euromonitor yaitu Jasmine Seng mengungkapkan kendati kinerja perekonomian tahun lalu lesu, namun industri perhiasan tetap berkilau. Dalam salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, penjualan rata-rata online shop yang menjual aksesoris anting dan kalung dapat menjual setidaknya 1.800 pieces hingga 10.000 pieces per model aksesoris pada setiap online shop. Hal ini menunjukkan prospek bisnis yang baik untuk menjual bisnis penjualan aksesoris dari air dry clay. Hal ini menunjukkan bahwa angka penjualan aksesoris dari clay dapat dikatakan stabil dan memiliki prospek yang dapat meningkat di waktu mendatang. Aspek pemasaran yaitu ada 3: segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmenting. Segmen pasar mengenai bisnis aksesoris dari air dry clay adalah demografik berdasarkan pada usia dan jenis kelamin, serta segmen geografik berdasarkan negara. Karena pada masa sekarang ini sudah banyak perusahaan jasa distribusi yang dapat diakses oleh masyarakat maupun pelaku bisnis dengan mudah, maka penjualan produk aksesoris dari air dry clay dapat dikirimkan ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah targeting. Target untuk penjualan produk aksesoris dari air dry clay adalah masyarakat mulai dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Produk aksesoris ini akan lebih diminati oleh masyarakat, terlebih bagi wanita yang menyukai aksesoris unik dan variatif. Yang ketiga adalah positioning. Citra yang akan kami bentuk di benak pelanggan mengenai produk yang kami buat adalah berdasarkan keunggulan produk yang unik, bahan baku yang berkualitas, desain yang variatif, dan harga ekonomis, serta produk berbeda dengan produk serupa lainnya.
Jadi posisi untuk produk aksesoris dari Air Dry Clay di benak pelanggan atau masyarakat adalah produk unik berkualitas dan berbeda dari yang lain. Selanjutnya adalah strategi marketing yang terdiri atas analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu produk unik dan inovatif. Yang kedua, keragaman desain produk. Yang ketiga, harga murah atau terjangkau. Yang keempat adalah teknik produksi yang sederhana. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yaitu bahan baku masih jarang tersedia atau ditemukan di pasaran. Yang ketiga adalah opportunity ataupun peluang. Yang pertama adalah karena masih jarang yang menjual produk serupa sehingga persaingan tidak terlalu tinggi. Yang kedua, potensi produk diminati oleh masyarakat sangat tinggi karena keragaman model produk dan produk berbeda dari yang lain. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah produk mudah untuk ditiru dan munculnya pesaing-pesaing baru. Gambaran umum produk. Anting dan kalung adalah salah satu aksesoris perhiasan yang paling disukai oleh wanita ataupun pria. Tidak heran kalau ada begitu banyak jenis dan desain anting dan kalung yang bisa ditemui di pasaran. Model anting dan kalung yang berbeda tentu akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Karena itu, penting untuk mengetahui cara styling berbagai jenis anting yang tepat. Anting dan kalung berbahan clay cenderung aman dipakai. Anting ini pastinya bertekstur keras. Umumnya, anting dan kalung clay ini tahan banting dan anti air. Dibuat dengan cara handmade, anting clay menggunakan teknik glossy dan juga teknik doff untuk finishing. Untuk tekstur yang mengkilap digunakan teknik glossy, sedangkan untuk tekstur tak mengkilap memakai teknik doff. Analisis tren pasar. Pada masa sekarang ini, apalagi masa pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat menghabiskan waktu untuk di rumah saja. Karena banyak waktu di rumah saja, banyak masyarakat mulai memperhatikan penampilannya. Salah satu penunjang penampilan agar lebih indah dan menarik adalah menggunakan aksesoris. Pada masa sekarang ini, semakin banyak masyarakat yang gemar menggunakan aksesoris yang unik, lucu, dan estetik. Sehingga keragaman produk aksesoris sangat diminati. Peluang. Pada masa sekarang ini, banyak bisnis yang menjual produk aksesoris. Namun, aksesoris yang dijual kebanyakan menggunakan materi yang sama, yaitu berbahan dasar logam, di mana hal ini sudah sangat biasa dan sudah banyak ditemui di pasaran. Aksesoris dari Art Dry Clay masih jarang ditemui dan jarang dijual di pasaran. Karena masih jarangnya produk ini ditemui di pasaran, maka pangsa pasar dapat lebih dimaksimalkan karena sedikitnya kompetitor yang menjual barang serupa. Aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Aspek ekonomi. Dengan adanya bisnis aksesoris dari Art Dry Clay ini akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia karena adanya penyerapan tenaga kerja yang dapat menambah jumlah UMKM yang ada di Indonesia. Dengan adanya UMKM baru akan memperkuat fondasi perekonomian nasional serta UMKM berperan sebagai pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Aspek lingkungan. Bisnis ini tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan karena tidak ada limbah produksi yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Bahan-bahan serta alat produksi yang digunakan aman untuk digunakan serta tidak banyak limbah yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu manajemen usaha. Kegiatan ini dilakukan dengan langkah uji coba pembuatan berbagai macam aksesoris berbahan air dry clay karena banyak sekali jenis air dry clay yang beredar di pasaran. Kami mencari jenis air dry clay yang ramah di kulit dan tidak mengakibatkan alergi bagi konsumen. Karena kami fokus dengan jenis anting dan kalung. Sehingga bahan yang aman bagi konsumen adalah prioritas kami. Selain hal tersebut, kami juga mempertimbangkan nilai ekonomis terhadap proses produksi sampai barang
siap dipasarkan. Selanjutnya, tahap survei pasar. Saat ini perkembangan usaha bisnis fashion di Kudus, khususnya di bidang aksesoris, sedang berkembang dan telah menjadi persaingan ketat dan kompetitif antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Oleh karena itu, secara tidak langsung, para pemilik bisnis baru, khususnya di bidang fashion aksesoris, perlu menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan suatu produk yang baru. Di Kabupaten Kudus sendiri, jenis aksesoris berbahan air dry clay masih belum populer, padahal banyak keunggulan yang dimiliki oleh air dry clay, sehingga kami optimis aksesoris anting dan kalung berbahan air dry clay akan dapat diterima oleh konsumen. Kami juga akan selalu berinovasi terhadap model anting dan kalung kekinian. Selanjutnya, tahap persiapan dan alat. Alat yang dibutuhkan dalam pembuatan anting dan kalung dari air dry clay antara lain yaitu yang pertama ada air dry clay, yang kedua kaca untuk alas permukaan yang rata dan tidak berpori, yang ketiga ada cutter, dan yang terakhir koran. Selanjutnya yaitu tahap produksi. Tahap produksi air dry clay yang pertama yaitu buka kemasan clay. Mulailah bekerja dari atas permukaan yang halus, bersih, dan tidak berpori. Buka kemasan clay dan cubit sebanyak yang hendak digunakan, agar potongan clay rapi. Bisa menggunakan kawat atau benang gigi untuk memotong sebongkah clay dari baloknya. Cara ini berguna untuk mengukur secara akurat sebanyak apa clay yang digunakan. Yang kedua, lalu pijat clay dengan pelan. Pengulangan dan pemijatan akan melunakkan dan mempermudah clay untuk digarap. Kehangatan dari tangan akan menyebar ke clay dan membuatnya mudah dibentuk. Pengkondisian ini penting supaya clay bisa dipakai dengan baik. Yang selanjutnya, bentuklah clay. Gunakan tangan dan alat-alat seperti pisau atau sendok untuk membentuk dan memahat clay sesuai keinginan. Bahkan, tusuk gigi dan peralatan rumah tangga bisa sangat berguna untuk membuat proyek yang lebih kompleks, karena bisa membuat bentuk lebih presisi dengan bantuan alat tersebut. Selanjutnya, hias hasil pembentukan clay. Kita bisa menekan manik-manik, pernik-pernik, bahkan potongan clay lain ke proyek tersebut. Berhati-hatilah karena dekorasi harus ditekan dengan cukup kuat ke clay tanpa mengubah atau merusaknya. Setelah membentuk clay dengan bentuk yang diinginkan, lalu keringkan clay. Cari permukaan yang bersih, halus, dan tidak berpori untuk meringankan clay selama kurang lebih 24 jam. Letakkan clay dan jangan mengotak-atik atau memindahkannya selagi dikeringkan. Tempat yang sejuk dan kering adalah pilihan terbaik. Sirkulasi udara yang ringan juga berguna, dan untuk bentuk yang lebih tebal, lebih dari 1 cm, mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengering. Setelah 24 jam, clay pasti sudah kering dan disentuh. Tetapi bukan berarti sudah benar-benar solid kalau bentuk clay tebal. Beri waktu tambahan. Setelah kering, pindahkan clay dengan hati-hati dan tempat pengeringan dan kembalikan ke area kerja. Sebaiknya hambarkan koran atau kertas bekas. Berhati-hatilah karena clay yang sudah kering bisa jadi cukup rapuh. Jangan sampai jatuh karena clay beresiko pecah. Yang terakhir ada hias clay dengan cat tempera. Akrilik cat air juga bisa digunakan pada proyek clay yang susah kering, atau juga bisa menggunakan lem untuk menempelkan manik-manik, payet, dan dekorasi menarik lainnya ke bentukan clay. Selanjutnya yaitu tahap promosi. Yang pertama ada segmentasi. Sasaran segmentasi usaha ini adalah masyarakat yang ada di Kota Kudus dan sekitarnya. Yang kedua ada targeting, yaitu target pasar usaha ini adalah untuk wanita semua kalangan masyarakat, baik dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Target market utama yang dituju adalah wanita berusia 15-25 tahun, yang dengan selera fashion yang tinggi dan selalu memperhatikan penampilan. Yang terakhir yaitu positioning. Usaha ini memposisikan diri sebagai usaha untuk membuat wanita terlihat lebih fashionable dan kekinian. Selain itu, dengan bentuknya yang bisa bermacam-macam, membuat setiap mata tertarik dengan kalung atau anting dari air dry clay ini. Selanjutnya yaitu tahap pemasaran. Yang pertama ada pemasaran secara langsung. Pemasaran secara langsung ini dapat dilakukan dengan antara individu ke individu maupun kelompok. Individu ke individu seperti dari mulut ke mulut, sedangkan secara kelompok dapat dilakukan dengan mendirikan stand atau pameran kewirausahaan. Yang kedua ada pemasaran secara tidak langsung, yaitu pemasaran secara tidak langsung ini dapat dilakukan seperti dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Yang ketiga ada pengemasan produk. Pengemasan produk akan dibuat secara menarik untuk menarik minat konsumen. Yang keempat ada harga.
Harga yang ditawarkan untuk produk ini adalah 35.000 per piece. Yang terakhir ada promosi, yaitu untuk promosi produk kami akan membuat promo menarik, kemudian akan dipromosikan melalui website dan akun media sosial. Aspek keuangan. Tabel 1 invest awal. Yang pertama air dry dengan jumlah atau unit 3, biaya per unit 50.000. Total ada 150.000. Yang kedua ada roll kue atau botol kaca. Jumlah unit 2, biaya per unit 25.000 dengan total harga 50.000. Yang ketiga ada clay cutter dengan jumlah 13 unit, biaya per unitnya 11.000, totalnya 143.000. Yang keempat ada kertas roti anti lengket dengan jumlah unit 5, biaya per unitnya 5.000 dengan total 25.000. Yang kelima ada bahan anting plus pengait dengan jumlah per unitnya 100 unit, biaya per unit 200, total harga 20.000. Yang keenam ada bahan kalung plus pengait, jumlah 100, biaya per unitnya 2.000, total harga 200.000. Yang ketujuh ada tusuk gigi, jumlahnya 50, biayanya 100, total harganya 5.000. Yang kedelapan ada minyak dengan jumlah 1, biayanya 6.000, total biaya 6.000. Yang kesembilan ada kain bertekstur dengan jumlah 5, biaya per unitnya 15.000, total harga 75.000. Yang ke-10 ada pos aksesoris, jumlahnya 10, biayanya 3.000, total biaya 30.000. Yang ke-11 ada kertas gantungan anting dengan jumlah 20, harga per unitnya 500, total harga 10.000. Yang ke-12 ada kertas gantung kalung dengan jumlah 20 sama, harganya juga sama 500, jumlahnya 10.000. Yang ke-13 ada kardus packing, jumlahnya 50.000, biaya per unitnya 2.500, total jumlah biaya yang dikeluarkan 125.000. Yang ke-14 ada kertas tisu, jumlahnya 50, biaya per unitnya 100, total biaya 5.000. Next. Yang kedua ada tabel modal kerja. Nomor 1, itemnya ada air dry clay, jumlahnya 1, biaya satuannya 2.000, total biaya 2.000. Yang kedua ada kertas roti anti lengket, jumlahnya 1, satuan biayanya 1.000, total biayanya 1.000. Yang ketiga ada bahan anting plus pengait, jumlahnya 1, biaya satuannya 2.000, totalnya biaya satuannya 200, totalnya 200. Yang keempat bahan kalung plus pengait, jumlahnya 1, biaya satuannya 500, total biaya 500. Yang kelima ada tusuk gigi, jumlah 1, biaya satuannya 100, total biayanya 100. Yang keenam ada minyak, jumlahnya 1, biaya satuannya 1.000, total 1.000. Yang ketujuh ada kain bertekstur, jumlahnya 1, biaya satuan 1.000, total biaya yang dikeluarkan 1.000. Yang kedelapan ada pos aksesoris, jumlahnya 1, biaya satuannya 2.000, total biaya 2.000. Yang kesembilan ada kertas gantungan anting, jumlahnya 1, biaya satuannya 500, total biaya 500. Yang ke-11 yang ke-10 ada kertas gantung kalung, jumlahnya 1, biaya satuannya 500, total biaya 500. Yang ke-11 ada kardus packing, jumlahnya 1, biaya satuannya 2.500, total biaya 2.500. Yang terakhir ke-12 ada kertas tisu, jumlahnya 1, biaya satuan 200, total 200. Next. Tabel yang ketiga ada pendapatan dan biaya. Pendapatan, dana, biaya. Ada beberapa tabel, ada tabel pendapatan dan biaya, ada per bulan, ada per tahun. Untuk pendapatannya, jasa bungkus kado per bulannya sejumlah 100.000. Dan pendapatan jasa pengiriman barang per bulannya 150.000. Dan biaya-biaya operasional ada gaji karyawan per bulannya 500.000, per tahunnya 6 juta.
ada gaji biaya operasi sewa outlet per bulannya 250, per tahunnya 3 juta. Biaya penyusutan peralatan per bulannya 750, per tahunnya 9 juta. Ada perlengkapan per bulannya 300, per tahunnya 3.600.000. Total per bulannya ada 1.800.000, sedangkan total per tahunnya ada 21.600.000. Dan biaya operasional atau iklan atau endorse ada sejumlah 200.000. Next. Nah, selanjutnya adalah jadwal kegiatannya. Dalam tabelnya ada kegiatan dan waktu pelaksanaannya dalam 4 bulan. Nah, untuk persiapan alat, yaitu bulan pertama, minggu pertama, kedua, dan ketiga. Dan untuk persiapan tempatnya, di bulan pertama, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk tahap produksi, yaitu di awal bulan 2, yaitu minggu pertama, dan di awal bulan 3, minggu pertama, dan di awal bulan keempat, minggu pertama. Dan untuk tahap promosi dan pemasarannya, mulai dari awal bulan 2 sampai akhir bulan 4. Dan untuk evaluasi usaha, kita adakan di akhir bulan, yaitu akhir bulan pertama, minggu terakhir, minggu keempat, dan di akhir bulan kedua, minggu keempat juga, dan di akhir bulan ketiga, minggu keempat, dan di akhir bulan keempat, minggu keempat. Next. Dan untuk identitas, foto, dan jabatannya. Nah, ketua kelompoknya nama Ahmad Alvin, jenis kelamin laki-laki, program studi manajemen dengan NIM 2019-11-610, tempat dan tanggal lahir Pati 19 Mei 2000. Nomor teleponnya 085-791-019-665. Dan riwayat pendidikannya MI Tarbiyatul Atfal mulai tahun 2005 sampai 2012. Untuk selanjutnya MTS Sunan Muria mulai tahun 2012 sampai 2015. Dan untuk SMK-nya SMK Cordova jurusan multimedia tahun 2015 sampai 2018. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke anggotanya. Anggota yang pertama Sumokar Prakosa, jenis kelamin laki-laki, program studi manajemen, NIM 2019-11-538. Tempat dan tanggal lahir Kudus 9 Agustus 2000. Untuk nomor teleponnya 081-542-691-588. Riwayat pendidikan SD1 Sidoarjo mulai tahun 2015 sampai 2012. Selanjutnya SMP 2 Kaliwungu Kudus mulai tahun 2012 sampai 2015. Dan jenjang SMA-nya SMA 1 Gebok Kudus, program jurusan IPA mulai tahun 2015 sampai 2018. Dan untuk anggota yang kedua ada Puspa Sari Soeharto, jenis kelamin perempuan, program studi manajemen, NIM 2019-11-045, tempat tanggal lahir Purworejo 16 Mei 2021. Nomor telepon 08953594529296. Riwayat pendidikannya SD1 Gondang Manis 2000 mulai dari 2017 sampai 2013. Untuk SMP-nya SMP 1 Mbae mulai dari 2013 sampai 2016. Untuk SMA-nya SMA 2 Mbae program studi IPA mulai dari 2016 sampai 2019. Dan untuk anggota yang ketiga ada Asrul Ma'arif, jenis kelamin laki-laki, program studi manajemen, NIM 2019-11-238. Tempat dan tanggal lahir Jepara 17 Februari 2021. Nomor telepon 085-870-816-607. Riwayat pendidikan SD1 Guwo Sopo Kertyo mulai tahun 2007 sampai 2013. Untuk SMP-nya SMP 3 Walahan mulai dari 2013 sampai 2016. SMA 1 Walahan jurusan IPS 2016 sampai 2019. Next. Nah, sekarang masuk aspek manajemen. Aspek manajemen pada dasarnya menilai para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Aspek ini meneliti sistem manajerial suatu usaha.
Struktur organisasi digolongkan menjadi 4 macam, yaitu sistem lini, fungsional, divisional, dan matris. Sistem lini biasanya terdapat pada perusahaan kecil dengan skala industri rumah tangga. Demikian pula dengan struktur organisasi di aksesoris anting kalung dari Airdrie Clay termasuk dalam organisasi lini dan masih tergantung sederhana. Dimulai dari membuat anting dengan berbagai bentuk yang unik dengan langkah pertama membuka Airdrie Clay, kemudian menyiapkan kertas roti anti lengket sebagai alat untuk membuat anting ini. Kemudian mengambil beberapa potongan untuk dibuat mau satu layar atau beberapa layar, kemudian dibuat bentuk pola sesuai yang diinginkan. Selanjutnya lubangi bagian pengait anting menggunakan tusuk gigi. Kemudian diamkan selama 24 jam. Tunggu sampai kering, sesudah itu anting ini bisa digunakan sesuai kebutuhan Anda. Next. Nah, untuk aspek yuridisnya, untuk menjalankan usaha ini kita akan meminta surat izin kepada Pemda setempat, dimulai dari RT atau RW kelurahan sebagai lembaga pewenang hal ini. Dimaksudkan agar store atau usaha ini memiliki kekuatan hukum sebagai badan usaha. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari teman-teman. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa melalui forum yang ada di Sunan atau di grup WhatsApp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.